Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vima Arlani Iftirosi, nomor NPM 2114010010049. Saya dari kelas 1B Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah BK Perkembangan yang diampu oleh Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini. Bimbingan dan konseling sebagai profesi pertama kali lahir di Amerika pada awal abad ke-10, yaitu ketika Frank Parsons membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pada tahun 1950-an, bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya dalam bidang pekerjaan tetapi merambah pada bidang pendidikan. Dari segi wilayah geografis, bimbingan dan konseling tidak lagi terbatas hanya di Amerika, tetapi berkembangnya menjalar ke Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Tahun 1970 sampai 1980, bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah di negeri-negeri yang mengambil sistem pendidikan barat. Munculnya bimbingan dan konseling di Amerika pada awal abad ke-10 merupakan tuntutan logis dari dinamika masyarakat Amerika ketika itu. Sebagaimana diketahui bahwa pandangan hidup masyarakat Amerika dan Barat pada umumnya bersumber dari budayanya yang sekuler dan liberal. Oleh karena itu, filosofi dari bimbingan konseling di sana juga tidak terlepas dari paham sekuler dan liberal. Meskipun konsepsi bimbingan dan konseling di Barat dilahirkan oleh para ahli yang tak diragukan kapasitasnya, tetapi konsep-konsep yang boleh jadi cocok untuk masyarakat Barat tidak otomatis dapat diterapkan pada masyarakat lain, masyarakat Islam misalnya. Kesulitan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Barat di lingkungan masyarakat Islam disebabkan oleh falsafah hidup yang berbeda. Layanan bimbingan di Amerika Serikat mulai diberikan oleh Jas B. Davis pada sekitar tahun 1898 sampai 1907. Ia bekerja sebagai konselor sekolah menengah di Detroit. Dalam waktu 10 tahun, ia membantu mengatasi masalah-masalah pendidikan, moral, dan jabatan siswa. Pada tahun 1908, Frank Parsons mendirikan Vocational Bureau untuk membantu para remaja memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka. Tahun 1910, William Healy mendirikan Juvenile Psychopathic Institute di Chicago. Tahun 1911, Universitas Harvard memberikan kuliah bidang bimbingan jabatan dengan dosennya Meyer Bloomfield. Tahun 1912, Grand Rapids dan Michigan mendirikan lembaga bimbingan dalam sistem sekolahnya. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat sangat pesat pada awal tahun 1950. Hal ini ditandai dengan berdirinya APGA atau American Personnel and Guidance Association pada tahun 1952. Selanjutnya, pada bulan Juli tahun 1983, APGA mengubah namanya menjadi AACD atau American Association for Counseling and Development. Kemudian satu organisasi lainnya bergabung pula dengan AACD, yaitu Military Education atau MECA. Dengan demikian, pada saat ini AACD merupakan organisasi profesional bagi para konselor di Amerika Serikat dengan 14 divisi yang tergabung di dalamnya. Di samping itu, pada setiap negara bagian atau wilayah tertentu terdapat semacam cabang dari masing-masing organisasi tersebut. Sebagai suatu organisasi profesi, AACD ataupun organisasi-organisasi divisinya mengeluarkan jurnal-jurnal secara berkala. Jurnal tersebut diantaranya Journal of Counseling and Development, Journal of College Student Personnel, Counselor Education and Supervision, dan yang terakhir The Career Development Quarterly.
Soal yang kedua adalah sebut dan jelaskan poin penting tentang sejarah BK yang ada di Indonesia. Perkembangan layanan bimbingan di Indonesia berbeda dengan di Amerika. Jika di Amerika dimulai dengan usaha perorangan dan pihak swasta, kemudian berangsur-angsur menjadi usaha pemerintah. Sedangkan di Indonesia, perkembangannya dimulai dengan kegiatan di sekolah dan usaha-usaha pemerintah. Mengenai penggunaan istilah guidance and counseling di Indonesia, ada yang tetap menggunakan istilah bahasa asing, sehingga sering disingkat dengan singkatan GC. Bimbingan yang dipergunakan di IKIP Yogyakarta adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling secara formal dibicarakan oleh para ahli baru pada tahun 1960. Tetapi di Yogyakarta, pada tahun 1958, Dr. Andes Tohari Musnamar, dosen IKIP Yogyakarta, telah mempelopori pelaksanaan BK di sekolah untuk pertama kali di SMA Teladan Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 1960, diadakan konferensi FKIP seluruh Indonesia di Malang, memutuskan bahwa bimbingan dan konseling dimasukkan dalam FKIP. Dan pada tahun 1961, mulai diadakan layanan bimbingan dan konseling di seluruh SMA Teladan di Indonesia. Sejak itulah BK di Indonesia dimulai. Pada kurikulum 1975 untuk sekolah umum dan kurikulum 1976 untuk sekolah kejuruan dicantumkan secara tegas bahwa layanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan pada tiap-tiap sekolah. Perkembangan mengenai bimbingan dan konseling di sekolah di Indonesia sangat dirasakan perlu dan pentingnya ada pembimbing khusus yang profesional mengenai bimbingan konseling tersebut. Perumusan dan pencantuman resmi di dalam rencana pelajaran SMA disusul dengan berbagai pengembangan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti rapat kerja, penataran, dan lokakarya. Puncak dari usaha ini adalah didirikannya jurusan bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri. Salah satu yang membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan adalah IKIP Bandung pada tahun 1963 yang sekarang dikenal dengan nama UPI. Usaha mewujudkan sistem sekolah pembangunan dilaksanakan melalui proyek pembaharuan pendidikan yang diberi nama Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau yang biasa disingkat PPSP, yang diuji coba di 8 IKIP, menghasilkan dua naskah penting dalam sejarah perkembangan layanan bimbingan di Indonesia, yaitu yang pertama, Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Program Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan melalui Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Dan yang kedua ada Pedoma Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Berdasarkan penelaahan yang cukup kritis terhadap perjalanan historis gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia, pada tahun 2003, Prayitno mengemukakan bahwa periodisasi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia melalui 4 periode. Yang pertama, melalui periode wacana dan pengenalan, yaitu sebelum tahun 1960 sampai 1970-an. Yang kedua ada periode pemasyarakatan pada tahun 1970 sampai 1990-an. Yang ketiga periode konsolidasi tahun 1990 sampai tahun 2000. Dan yang terakhir adalah periode lepas landas. Soal nomor 3 adalah gambarlah tentang kedudukan BK dalam manajemen organisasi sekolah. Pola umum bimbingan dan konseling dapat dilihat di kolom di atas. Soal nomor 4 adalah berdasarkan soal nomor 3, berilah penjelasan tentang setting layanan BK di sekolah. Berdasarkan soal nomor 3, setting layanan BK di sekolah terbagi atas beberapa layanan, yaitu yang pertama layanan orientasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki oleh peserta didik.
Hasil yang diharapkan dari layanan ini adalah peserta didik dapat menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilannya. 2. Layanan informasi. Layanan ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Layanan informasi berupaya memenuhi kekurangan seseorang akan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, kelompok belajar, pemilihan pekerjaan, dan lain-lain yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, serta kondisi fisik dan psikisnya. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keenam, ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui kegiatan dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok dan terfokus pada masalah pribadi. Yang kedelapan, ada layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani dan membantu pihak lain. Dan yang terakhir, poin ke-9 adalah layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan seorang konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Soal nomor 5 adalah, berdasarkan gambar di bawah ini, berikan pendapat Anda tentang konteks tugas guru BK. Keberadaan guru BK dalam sistem pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Hal ini menegaskan bahwa profesi konseling secara resmi berada dalam wilayah pendidikan yang tentu saja landasan keilmuannya adalah ilmu pendidikan. Konteks tugas guru BK berada dalam lingkup pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan peserta didik dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli akan kepentingan umum. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Masing-masing kualifikasi pendidik termasuk guru BK memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru BK dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerjanya. Konteks tugas guru BK adalah proses pengenalan diri oleh peserta didik yang dipersandingkan dengan peluang dan tantangan yang ditemukan dalam lingkungan, sehingga memfasilitasi penumbuhan kemandirian peserta didik dan dalam memahami dan mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan bahagia, serta peduli pada kepentingan umum melalui berbagai upaya yang dinamakan pendidikan. Soal yang keenam adalah berdasarkan gambar nomor 5,
berikan penjelasan tentang ekspektasi kinerja guru BK. Ekspektasi kinerja guru BK dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keberagaman, serta mengutamakan kepentingan guru BK, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Guru BK menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks layanan pembelajaran yang mendidik. Soal yang ketujuh adalah jelaskan menurut Anda tentang guru BK sebagai suatu profesi. Profesi erat kaitannya dengan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pekerjaan disebut sebagai profesi jika memiliki fungsi sosial, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan di dalamnya tersimpul suatu keharusan kompetensi agar profesi tersebut menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Bimbingan dan konseling sebagai profesi adalah proses layanan pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang yang profesional yang biasa disebut juga dengan konselor kepada konseli yang dilakukan dengan berbagai teknik konseling untuk mengembangkan potensi diri konseli. Guru BK sebagai profesi menurut saya karena memiliki layanan yang unik. Layanan yang diberikan oleh profesi bimbingan dan konseling memiliki keunikan tersendiri, yaitu layanan bersifat sosial, bertujuan untuk membantu konseli agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Layanan diberikan dengan menggunakan berbagai macam teknik sehingga mempersyaratkan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakannya. Pendekatan yang dilakukan berbeda-beda untuk tiap siswa, disesuaikan dengan jenis permasalahan yang dihadapi dan keunikan siswa tersebut. Soal yang ke-8 adalah jelaskan pandangan Anda tentang sertifikasi untuk guru BK. Menurut pandangan saya, guru BK di Indonesia masih dipandang sebagai guru, tetapi dari segi pelayanan yang diberikan, guru BK memiliki keunikan tersendiri yang dapat dibedakan dengan pelayanan pendidikan lainnya, khususnya pelayanan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Oleh karena itu, berkaitan dengan kegiatan sertifikasi guru, penilaian kinerja guru BK tentunya harus dibedakan dengan penilaian guru mata pelajaran, terutama dalam aspek-aspek dan indikator yang harus dinilai. Ketika pertama kali dimulai kegiatan sertifikasi guru, untuk menilai kinerja guru BK memang sempat bermasalah. Karena pada waktu itu, sosialisasi instrumen penilaian kinerja guru BK tidak berjalan dengan baik, sehingga di lapangan penilaian kinerja guru BK atau konselor terpaksa menggunakan instrumen yang sama dengan guru-guru mata pelajaran. Hal ini mungkin bisa dianggap sebagai permasalahan besar dalam proses sertifikasi guru BK, walaupun akhirnya ada juga yang dinyatakan lulus. Beruntung pada program sertifikasi guru periode berikutnya, pemerintah atau pihak yang berwenang telah sanggup menyiapkan instrumen khusus untuk menilai kinerja guru BK yang hingga saat ini instrumen ini masih tetap digunakan.